Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kehadiran Rasulullah, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, siang hari ini kita akan mengulas satu tema. Judulnya adalah keutamaan sifat iffah. Mungkin ada sebagian dari kita yang masih belum familiar dengan istilah iffah. Iffah artinya adalah menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan agama kita, menjaga diri kita dari jatuh ke dalam hal-hal yang menjadi aib bagi seorang mukmin. Kalau bentukan dari kalimatnya mungkin sering kita dengar ya. Ada orang namanya Pak Afif. Kalau ditulis Arabnya kan Afif. Itu artinya orang yang memiliki sifat iffah. Kalau ibu-ibu Afifah gitu ya. Itu berasal dari bahasa Arab afifah, seorang perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita telah mengetahui bahwa satu misi yang sangat mendasar diutusnya Kanjeng Nabi adalah untuk melakukan restorasi moral, begitu kira-kira, memperbaharui akhlak manusia yang saat itu sudah sedemikian jauh dari nilai-nilai kebaikan. Sehingga Kanjeng Nabi menyatakan dalam sabda yang saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama ini kalau dalam bahasa Arab namanya adatul hasri, jadi satu kalimat yang menunjukkan bahwa apa yang mau disampaikan setelahnya itulah yang memang menjadi satu hal yang itulah yang dituju begitu. Hanya saja aku diutus, kata Kanjeng Nabi, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak ini dalam kedudukan syariat agama kita satu hal yang sangat amat penting. Bahkan ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan di antara sebab yang paling banyak menjadikan seseorang itu masuk surga, kata Kanjeng Nabi, setelah takwa Allah, setelah bertakwa kepada Allah, adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah setelah takwa kepada Allah adalah akhlak yang baik. Dalam banyak riwayat bahkan kita mendapati contoh-contoh yang dalam tanda kutip mungkin kita bisa menyebutnya ekstrim gitu ya, tentang kemuliaan akhlak. Satu hal dari akhlak yang mungkin sebagian kita menganggap atau bahkan satu hal yang biasa, satu hal yang tidak istimewa, tapi ternyata akhlak yang baik itu bisa menyebabkan Allah ridho kepadanya. Satu contoh yang ekstrim ini, seorang pelacur begitu, yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar riwayat hadis ini kan, pelacur yang mendapatkan ampunan Allah karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan begitu ya. Ini kan kalau kita memikirkan barangkali pelacur begitu ya, orang yang penuh dengan dosa gitu.
kemudian memberi minum seekor anjing lagi yang jadi contoh itu kan, hewan yang barangkali sering ya kita anggap hina begitu ya. Kalau anjingnya sendiri kan sebenarnya ya hewan sebagaimana hewan yang lain, masalah kemudian di sana ada najis itu persoalan lain, tapi kita tidak boleh kemudian menganggap anjing itu sebagai satu hewan yang harus kita perlakukan dengan tidak baik begitu. Nah, sebagai contoh dalam hadis tadi, pelacur yang kemudian memberi minum seekor anjing yang kehausan, kemudian menyebabkan Allah mengampuni dia, itu kan contoh yang ekstrim gitu ya. Nah, tentu kita tidak bisa memaknai hadis ini sebagai hadis hukum. Oh, kalau begitu, kalau ada pelacur memberi minum seekor anjing, diampuni dosanya. Tidak begitu juga pemahamannya kan. Jadi ini hadis tentang pesan betapa akhlak itu satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya akhlak kepada sesama manusia, bahkan kepada lingkungan, kepada hewan, itu juga kita sebagai umat Kanjeng Nabi diminta untuk memperhatikan akhlak kita kepada sesama ciptaan Allah. Ketika menyembelih, berlaku ihsanlah, kata Kanjeng Nabi, terhadap sembelihanmu gitu kan. Berlaku ihsanlah gitu ya, kata Kanjeng Nabi. Artinya ketika kita membunuh hewan sekalipun, itu juga dilakukan dengan cara yang ihsan. Menyembelih hewan dengan pisau yang tajam, dilakukan dengan baik, tidak mendolimi gitu ya. Jadi itu sebagai contoh betapa akhlak itu satu hal yang sangat penting dan menempati sepertiga dari ajaran agama kita. Nah, salah satunya adalah akhlak yang namanya iffah ini ya, sifat iffah. Kalau mau dibaca dengan fasih ya iffah dengan ain gitu ya. Tapi kita bisa menyebutnya dengan iffah gitu untuk memudahkan. Saya awali dengan membacakan sebuah hadis yang menerangkan atau berbicara dalam konteks sifat iffah ini. Wa innahu mayyasta'iffa yu'iffahullahu wa mayyastaghni yughnihillahu. Sesungguhnya siapa yang bersifat atau bersikap iffah, Allah akan memelihara dan menjaganya. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini salah satu dari hadis yang berbicara dalam konteks sifat iffah, menjaga diri, memelihara kehormatan diri. Nah, ada beberapa aspek dari iffah ini yang perlu untuk kita fahami bersama. Yang pertama adalah iffah di dalam menjaga anggota tubuh kita, menjaga kehormatan diri kita, ya, menjaga anggota tubuh kita, ya, panca indera kita, ya. Bahkan juga termasuk hati kita. Karena dosa manusia itu ya bersumber dari sana. Apa yang kita lakukan itu ya bersumber dari anggota tubuh kita gitu ya. Maka menjaga anggota tubuh kita ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam konteks menjaga kehormatan diri. Menjaga pandangan kita, mulut kita, ya, telinga kita, ya. Menjaga mulut kita dari mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang mengarah kepada ucapan yang berdosa, ya. Kemudian bahkan hati kita, ya. Di dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, ya, pendengaran kita, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, hati sekalipun, apa yang terlintas di dalam hati kita sebagai contoh adalah suudzon begitu kan, itu kan termasuk dosa hati gitu ya. Kemudian ujub, ya, riya, itu bagian dari dosa hati. Dosa pendengaran, ya, misalnya mendengarkan hal-hal yang tidak pantas, menikmati ghibah, menikmati
omongan-omongan gosip yang mengarah kepada ghibah, ini juga sebenarnya satu hal yang dilarang begitu. Kalau di televisi kan banyak itu tayangan-tayangan entertainment ya, yang isinya itu gosip ya, mengarah kepada ghibah. Ini juga kalau kita menimbang dengan ukuran syar'i satu hal yang ya cenderung untuk dilarang gitu ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini, as-sami' lil ghibah kaman huwa yaghtab. As-sami', orang yang mendengarkan dengan menikmati begitu ya, lil ghibah, kepada ghibah, kaman huwa yaghtab, seperti orang yang ghibah itu sendiri. Wah, saya nggak ikut ngerasani kok, saya nggak ikut ghibah kok, nggak ikut nuduh macam-macam kok, tapi kita menikmati ceritanya begitu ya. Mendengarkan dengan menikmati, beda dengan mendengarkan. Mendengar dengan mendengarkan kan beda ya. Mendengarkan itu kan ada atensi di sana, ada perhatian yang kita menikmati gitu ya. Itu ternyata dihukumi sama dengan orang yang ghibah ya. Jadi itu diantara dosa-dosa anggota tubuh kita. Maka Kanjeng Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya pula, mayyad man lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah, kata Nabi. Siapa yang berani menjamin, kata Nabi, untuk menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, menjaga mulutnya ya, wama baina rijlaihi, dan menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, adman lahul jannah, aku jamin baginya surga, kata Nabi ya. Karena memang dosa manusia banyak bersumber dari dua hal itu, mulut ya, dan apa yang ada di antara dua kaki ya. Hasrat nafsu yang itu kalau diperturutkan bisa menggelincirkan kita dan menjatuhkan kita ke dalam kehinaan. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ifah dalam hal makan dan minum ya. Yang pertama tentu menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, termasuk dalam konteks menjaga kehormatan diri, berlebih-lebihan ya, itu juga kan kalau kita ingin menjaga kehormatan diri, itu juga satu hal yang sesungguhnya tidak sejalan gitu ya. Jangankan yang haram, terlalu berlebihan gitu ya, berfoya-foya dalam urusan makanan, itu juga satu hal yang kurang terpuji, meskipun ya dalam batas tertentu mungkin makruh. Ada yang sampai pada kategori haram juga ketika menyia-nyiakan, memubadirkan gitu ya. Yang jelas adalah ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, jelas itu satu hal yang haram, yang dilarang di dalam syariat agama kita. Karena jamaah sekalian, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram ini tentu saja berakibat satu hal yang sangat serius. Kanjeng Nabi mengingatkan dalam sabdanya, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap jasad yang tumbuh dari yang haram, daging yang ditumbuhkan dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Oh, ini kan satu ancaman yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja jamaah sekalian, kalau kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang haram, itu doa kita juga menjadi jauh dari ijabah, jauh dari mustajabah. Doa kita tidak mudah didengar oleh Allah. Ada contoh yang disebutkan dalam hadis, orang yang berada dalam perjalanan yang jauh di padang gurun dalam kondisi lemas gitu ya, lapar, haus, pakaiannya kusut, rambutnya juga kusut. Dalam kondisi seperti itu dia memanggil dan berdoa, ya Rob, ya Rob ya, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan begitu. Dia berdoa dalam kondisi seperti itu. Tetapi kemudian Nabi menjelaskan atau berkomentar dalam hadis tadi bagaimana doanya dikabulkan sementara makanannya haram, pakaiannya dibeli dari uang yang haram, apa yang dia kerjakan adalah sesuatu yang diharamkan, maka menjadi tidak mudah dikabulkan doa-doanya. Sehingga kalau kita menginginkan doa kita mudah dikabulkan, tentu hal pertama yang harus kita perhatikan adalah urusan kehalalan dari makanan yang kita konsumsi. Atib mat'amaka takun mustajabad dakwah.
baik-baiklah engkau dalam urusan makananmu, kata Kanjeng Nabi, takun mustajabah dakwah, niscaya doamu mustajabah. Dan urusan makanan minuman haram ini, barangkali kalau Bapak Ibu sudah khotam begitu ya, ya sudah insya Allah ya kita tidak minum minuman yang keras, minuman keras gitu ya, tidak makan daging babi, insya Allah kita sudah jauhi itulah. Tetapi yang lebih penting untuk kita perhatikan dalam konteks kehidupan saat ini justru adalah jenis makanan haram dalam kategori yang kedua. Kalau yang tadi kan haram dari sisi sifat sisi zatnya, jadi memang barangnya sudah haram. Yang paling penting sekarang itu, yang lebih penting begitu ya, adalah memperhatikan kehalalan makanan kita dari sisi sifatnya, perolehannya gitu kan. Apa yang kita dapatkan, yang kita makan itu, ya kita mesti berusaha dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita peroleh adalah sesuatu yang bersumber dari sumber yang halal begitu kan. Uang yang kita gunakan untuk membeli makanan ya uang yang halal gitu ya, uang yang halal, karena banyak kemudian makanan itu halal dari sisi zatnya, ya dia makan roti, makan nasi, tetapi dihukumi haram begitu karena dia membelinya dengan uang yang haram, uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, ya misalnya dengan kita mendolimi orang lain, korupsi misalnya, atau mengambil hak orang lain, atau kita mengambil hak tapi tidak menunaikan kewajiban, itu kan juga satu hal gitu yang harus diperhatikan juga. Atau dengan muamalah yang tidak betul ya. Misalnya kita apa yang sedang ramai sekarang itu judi online gitu ya. Walaupun kita dapat sesuatu yang kita anggap menguntungkan dari situ, jelas itu haram, itu haram ya. Kalau kita belikan makanan, ya makanan itu akan bikin penyakit, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat gitu kan. Transaksi ribawi dan seterusnya, yang itu menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan dalam konteks kehidupan modern saat ini. Nah kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, ifah dalam berbicara ya. Ya tadi meskipun sudah masuk dalam cakupan yang pertama, tapi ini lebih ditekankan lagi, maka saya tulis di nomor yang ketiga, ifah dalam berbicara, karena berbicara ini kan kebutuhan kita sebagai makhluk sosial ya, yang setiap saat kita lakukan. Maka kita sepantasnya menjaga diri kita, menjaga mulut kita dari mudah mengucapkan perkataan yang buruk ya, mencela, mencaci maki, berbohong, memfitnah dan seterusnya. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin sejati itu bukanlah orang yang suka mencela, apa-apa dicela ya. Orang dicela, bahkan kadang makanan pun dicela gitu ya. Melaknat, berkata keji dan berkata kotor, meskipun kadang-kadang maksudnya untuk guyon. Ya guyon boleh, tetapi kadang banyak orang yang kemudian kok guyon yang fusuk begitu ya, saru-saru begitulah. Itu kan satu hal yang sebenarnya tidak diperkenankan begitu, walaupun banyak orang yang melakukan gitu ya. Ya boleh guyon, tetapi jangan dengan perkataan yang keji, apalagi mengucapkan kosakata yang jelas itu sudah dipahami sebagai perkataan yang kotor gitu ya, misuh ya. Jadi ini satu hal yang memang sangat penting untuk kita perhatikan. Bahkan urusan berbicara ini kan Kanjeng Nabi mengaitkannya langsung dengan kualitas keimanan kita, Bapak Ibu. Nabi bersabda, ini sudah terkenal sekali sabda beliau, kita sudah sering mendengar, kita mungkin juga sudah hafal. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalau daripada ngomong yang tidak baik gitu kan. Bukan berarti kita dianjurkan untuk menjadi orang pendiam, tidak ya. Ini disandingkan dengan perkataan baik. Kalau perkataan baik itu ya satu hal yang baik, tapi kalau perkataan buruk yang kita ucapkan, maka lebih baik dia diam. Jadi dalam hadis ini kalau kita renungkan, itu Rasulullah mengaitkan kualitas keimanan kita dan
keislaman kita dengan kualitas bicara kita, begitu kan. Jadi kualitas pembicaraan kita itu menunjukkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Mengapa yang disebutkan di situ beriman kepada Allah dan hari akhir? Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, yakin tentang keberadaan Allah yang selalu mengawasi kita, begitu. Wal yaumil akhir, dan meyakini bahwa konsekuensi dari apa yang kita lakukan termasuk dalam pembicaraan kita itu ada konsekuensinya di akhirat nanti, maka berkatalah yang baik. Atau kalau susah berkata yang baik, ya diam, itu lebih baik, begitu kan. Jadi ini hadis yang sesungguhnya memberikan satu pelajaran yang sangat dalam kepada kita, betapa kualitas pembicaraan kita itu sangat terkait dengan kualitas keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Ya, termasuk kalau dalam konteks sekarang bukan hanya berbicara dengan lisan, tapi berbicara dengan jari jemari kita, gitu kan. Karena apa yang kita lakukan di media sosial kan pembicaraan kita dengan jari jemari kita. Nah, kalau dalam kaidah fikih dikatakan al-kitabu kal khitabi, tulisan itu dihukumi seperti ucapan, begitu. Jadi apa yang kita tulis ya itu hukumnya sama dengan apa yang kita ucapkan. Oh, saya nggak ngomong kok, cuma ngetik gitu, ya itu hukumnya sama, gitu ya. Maka di dalam kita bergaul di medsos itu juga perlu untuk kita perhatikan agar apa yang kita ucapkan di sana, kita tulis di sana itu juga satu hal yang baik. Termasuk juga kita tidak mudah membagikan ya informasi-informasi yang mungkin cenderung mengadu domba umat, memfitnah ya, sesuatu yang belum jelas. Itu jangan-jangan dengan kita melakukan itu ikut menjadi mata rantai dari ghibah, dari fitnah apalagi, gitu ya. Sehingga ini satu hal yang penting. Meskipun sekarang ya itu sudah menjadi satu hal yang umum, tetapi bagi seorang muslim yang ingin meningkatkan kualitas dirinya kan mestinya tidak berlindung, wah sekarang wis zamane ngono, wis umume ngono, apa-apa di-share, gitu ya. Ya kita tidak memaklumkan diri dengan keumuman yang ada, tetapi bagaimana kita memegangi kaidah-kaidah yang semestinya. Walaupun mungkin ya pasti kita jatuhlah di dalam satu kekeliruan, itu satu hal yang wajar. Tetapi setelah kita berusaha agar kita tidak terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Ingatase kita masih terjatuh, ya mudah-mudahan Allah memaklumi dan mengampuni kita, wong tidak disengaja, gitu kan. Dan manusia pastikan kadang juga berlaku salah, tetapi tidak diperturutkan. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ifah dari meminta-minta kepada manusia. Nah, dalam konteks ini ada ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 273 itu yang membahasakan sifat ifah itu. Itu kalau ayat lengkapnya itu lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu menyangka mereka berkecukupan karena ia memelihara diri dari meminta-minta. Jadi ayat ini memuji orang-orang yang kekurangan tetapi memelihara diri dari meminta-minta. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu yang kekurangan, tetapi dia menjaga kemuliaan dirinya dari meminta-minta itu. Ini dipuji oleh Allah ya. Tentu hal yang kita pahami sebaliknya, ketika ada orang kok dia tidak kekurangan kok mudah meminta-minta, itu satu hal yang buruk gitu. Sebagai contoh, orang yang menjadikan meminta-minta itu sebagai aktivitas pekerjaannya, itu sesuatu yang sangat dicela dalam pandangan agama itu. Menjadikan meminta-minta sebagai profesi. Ya, kalau dia orang yang memang sangat kekurangan dan terpaksa melakukannya, ya barangkali masih dimaklumi gitu ya. Tetapi orang yang menjadikan itu sebagai pekerjaan, padahal dia mampu melakukan hal lain yang lebih terhormat, ya itu satu hal yang sangat dicela dalam pandangan agama. Apalagi orang yang sudah berkecukupan, dia minta-minta gitu kan. Kita akan pernah membaca itu di berbagai media. Di Malioboro itu ada orang yang minta-minta kok di gerobaknya ditemukan uang sampai 50 juta lebih itu. Pernah beberapa waktu yang lalu itu diberitakan itu. Ini kan dia menjadikan minta-minta sebagai profesi. Ini satu hal yang sangat dicela dalam pandangan agama itu ya. Bahkan dulu di zaman Umar bin Khattab, beliau pernah
memukul ya orang yang minta-minta dalam konteks ini gitu ya. Tapi kalau minta-mintanya terpaksa ya jangan. Wa ammas sa'ila fala tanhar, itu kan terhadap orang yang minta-minta kamu jangan berlaku kasar. Kalau mau kasih, kalau tidak ya tidak. Nah, tetapi dalam konteks dia menjadikan profesi itu satu hal yang sangat tercela begitu. Ya, apalagi orangnya masih muda, masih bisa melakukan hal yang lain, kok dia menjadikan meminta-minta sebagai profesi, satu hal yang sangat buruk ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup ada doa yang diajarkan Kanjeng Nabi ini baik untuk kita baca. Doa memohon diberikan karunia oleh Allah sifat takwa dan ifah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, al-huda, wat tuqa, ketakwaan agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, wal afafa, kesucian diri, sifat menjaga kehormatan diri, wal ghina, dan kecukupan ya. Ini doa yang biasa dibaca Kanjeng Nabi, dan tentu kalau biasa dibaca Kanjeng Nabi ya bernilai sunnah kalau kita juga membacanya. Kalau kita bisa membaca doa ini, selain doa itu bermuatan doa, permohonan, juga mendapat pahala. Jadi doa itu juga ada kategorinya Bapak Ibu. Doa itu dengan bahasa apapun kita mendapat pahala bahwa kita sedang berdoa, karena doa itu ibadah. Dan yang kedua, mendapat keutamaan kalau doa itu dikabulkan, ya keuntungan bagi kita kan. Nah, itu doa dengan bahasa apapun. Tapi kalau kita berdoa dengan doa yang dicontohkan Kanjeng Nabi, itu dapat pahala double. Kita dapat pahala berdoa sekaligus pahala ittiba, pahala mengamalkan sunnah Nabi. Oh, ini Nabi mengamalkan doa ini, kita amalkan. Selain mendapatkan pahala berdoa, juga kita mendapatkan pahala ittiba, pahala mengikuti sunnah Nabi. Dan tentu saja ya keutamaan yang berikutnya kita harapkan doa itu dikabulkan oleh Allah. Termasuk doa yang kita ambil dari Al-Quran, kita mendapatkan tambahan keutamaan. Kita mendapatkan tambahan keutamaan membaca Al-Quran. Kan banyak itu doa dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina, Rabbana hablana ya min ladunka rahmah, Rabbana dzulamna anfusana, banyak sekali itu. Jadi kalau kita mengambil doa-doa itu, kita mendapatkan pahala dan keutamaan double, mengamalkan sunnah atau mungkin membaca Al-Quran. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kita ulas dari tema kajian siang hari ini tentang sifat ifah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk dapat menjaga kehormatan diri kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sifat ifah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.